Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku. Pembelajaran 1 dan 2. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Di sini ada contoh pemimpin idola. Namanya adalah Pak Badru. Pak Badru ini posisinya sebagai kepala desa. Pak Badru ini terjun dalam bidang politik. Nah, Pak Badru ini memiliki prestasi yaitu menjalankan program budaya Tegur Sapa. Sehingga Pak Badru ini menjadi pemimpin idola. Selain Pak Badru, ada juga pemimpin idola nih, yaitu Pak Dokter. Nah, Pak Dokter ini bekerja di rumah sakit. Rumah sakit ini sebagai lembaga sosial. Tugas Pak Dokter merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan manfaat lembaga rumah sakit yaitu sebagai tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan lain sebagainya. Soleh dan solehah, bacalah cerita yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Beliau adalah Pak Badi. Cerita ini menggambarkan seorang lurah yang sangat dicintai dan dikagumi oleh warganya. Kira-kira apa ya alasan warga sangat mencintai dan mengagumi Pak Badi ini? Ya, karena Pak Badi ini bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang dilakukan Pak Badi ini sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Berikut ini adalah makna dan nilai sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sekarang kita beralih ke pembelajaran 2 ya. Soleh dan solehah, apakah kalian pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Beliau adalah seorang tokoh seni dari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Soleh dan solehah pasti sudah tahu kan apa itu tari berpasangan? Ya, tari berpasangan adalah tari yang ditarikan atau yang digerakkan oleh dua orang. Berikut contoh-contoh tari berpasangan. Yang pertama adalah tari piring. Nah, dari namanya aja kita sudah tahu ya bahwa tari ini menggunakan atribut piring. Tari piring berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dulu, tari piring ini dipentaskan saat panen sebagai rasa syukur. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tari ini dipentaskan di acara-acara pernikahan. Tari ini dibawakan dalam bentuk tari berpasangan putra dan putri yang terdapat dalam sebuah kelompok pementasan. Yang kedua yaitu tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau, Pekanbaru.
Tari serampang 12 ditarikan oleh putra-putri secara berpasangan. Tari ini diciptakan oleh Sauti pada tahun 1940-an. Tari serampang 12 terdiri atas 12 pola gerak, pola edar, dan tata urutan yang didasarkan oleh gerakan yang ada pada tari Melayu, seperti tari Mainang, tari Rangdeng Melayu, dan tari Zapin. Yang ketiga adalah tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tari ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Payung lebih banyak digunakan oleh penari laki-laki, sedangkan penari wanita mengekspresikan gerakannya dengan permainan selendang. Busana penari pria tari legong. Satu setel baju tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan tandak. Oleh karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Namun, aturan tersebut sekarang sudah mulai ditinggalkan. Dan penari legong ini selalu menggunakan kipas sebagai alat bantu. Selain 4 tari ini, masih banyak ya contoh tari berpasangan lainnya. Silakan anak-anak baca kembali di buku tematiknya. Soleh dan solehah, tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari itu berkeringat dengan banyak. Para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan kita ya. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. Yang pertama, mandi dan gosok gigi secara teratur. Yang kedua, mencuci muka secara teratur untuk mencegah atau mengurangi jerawat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, milik pribadi, dan menggunakan pakaian dalam dengan bahan menyerap keringat. Dan yang keempat, mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih setelah selesai berolahraga. Nah, sekarang Bapak kasih tugas ya. 1. Bacalah cerita yang berjudul Pamanku Lurah Idola. Lalu tuliskan pendapatmu tentang Pak Lurah. 2. Tuliskan cara-cara menjaga kebersihan diri pada masa pubertas. 3. Jawablah pertanyaan pada halaman 63. Tugas dikumpul hari ini ya, paling lambat jam 8 malam. Terima kasih, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.